Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang bab gerak lurus, subbabnya GLB dan GLBP, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada gambar kereta api Indonesia, kereta api yang berjalan di atas relnya, di atas rel yang lurus. Nah, kita membayangkan ketika kereta itu berjalan di atas rel, pasti kecepatannya stabil, tetap, dan berada di lintasan yang lurus di atas rel. Nah, itulah yang disebut dengan GLB. GLB, gerak lurus beraturan, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya tadi berupa kereta yang berjalan di atas rel dengan kecepatan yang stabil. Rel yang lurus. Dan ini ada contoh mobil yang berjalan di atas jalan lurus seperti di tol dengan kecepatan stabil. Kecepatan stabil adalah kecepatan yang tetap tidak berubah-ubah. Rumus gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T. Keterangannya, S adalah perpindahan dalam satuan meter, V-nya kecepatan, dan T waktu dalam satuan sekon. Bagaimana kalau kita mencari perpindahan? Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Nah, di sini ada grafik V pada GLB dan grafik XT pada GLB. Maksudnya XT adalah jaraknya atau S, perpindahan. Karena kecepatannya tetap, maka percepatannya adalah 0, sehingga dia akan stabil dan lurus konstan ketika V-nya itu sama terhadap waktu. Nah, ini ada contoh soal. Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah, diketahui V sama dengan 45 km per jam. Diubah dulu dalam satuan SI, meter per sekon, yaitu 45.000 meter dibagi 3.600 sekon, sama dengan 12,5 meter per sekon. Waktu yang ditempuh itu 60 sekon, yaitu 1 menit. Ditanyakan jaraknya. Nah, rumusnya tadi adalah sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T sama dengan 12,5 meter per sekon dikali 60 sekon sama dengan 750 meter. Berarti jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit dengan kecepatan 45 km per jam adalah 750 meter. Lalu ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap. Ada 2 macam GLB, yaitu GLBP dipercepat dan GLBP diperlambat. GLBP dipercepat itu jika kecepatannya bertambah secara teratur. Perubahan kecepatannya disebut percepatan. Nah, contohnya itu ada benda jatuh. Contohnya kalau kamu menjatuhkan pulpen dari atas meja. Nah, kemudian ada kereta api yang mulai berjalan dari stasiun. Pertama kan lambat, belum mulai, kemudian berjalan di atas rel,
semakin melaju dan cepat, kemudian kecepatannya stabil. Kemudian yang kedua ada GLBB diperlambat, yaitu jika kecepatannya berkurang secara teratur. Perubahan kecepatannya disebut perlambatan. Contohnya, benda yang dilempar vertikal ke atas. Contohnya ketika kamu sedang melemparkan sesuatu benda yang dilemparkan ke atas secara vertikal, nah itu ada perlambatan. Yang kedua ada contohnya kereta api yang akan berhenti di stasiun. Nah, ketika kereta itu berjalan stabil di atas rel, kemudian akan sampai pada stasiunnya, ia akan berhenti. Lama-lama dia akan berlambat, dan akan berhenti di stasiun. Nah, ini rumus gerak lurus berubah beraturan ya. S sama dengan V0 kali T tambah atau kurang setengah X dikali A dikali T kuadrat. Keterangannya, S itu jarak dalam meter, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, T waktu, dan A itu percepatan. Maksudnya meter per second kuadrat. Nah, di sini ada grafiknya. Grafik VT pada GLBB. Grafik VT pada gambar A membentuk garis lurus yang berarti besar pertambahan kecepatan rata-rata sama besar dalam selang waktu yang sama besar pula, berarti tambah kecepatan tambah waktu yang sama besar juga. Nah, sedangkan gambar B menggambarkan kebalikannya, yaitu pengurangan kecepatan rata-rata sama besar dalam selang waktu yang sama besar pula. Maksudnya, ketika kecepatan itu mengalami pengurangan, maka selang waktunya juga dalam waktu yang sama besar. Kemudian ada percepatan. Percepatan atau perlambatan adalah perubahan kecepatan setiap benda satuan waktu. Rumusnya A sama dengan VT dikurangi V0 per T. V0 kecepatan mula-mula, kemudian VT itu kecepatan selang waktu, T-nya adalah waktu. Nah, A percepatan atau perlambatan dalam meter per sekon kuadrat. Di sini ada contoh soal tentang percepatan. Mobil pada mulanya diam, setelah 10 sekon, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Tentukan percepatan mobil. Diketahui kelajuan awalnya mulanya diam, berarti 0. Kemudian selang waktunya 10 sekon. Nah, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon, berarti kelajuan akhirnya 20 meter per sekon. Ditanyakan berapa percepatan mobil. Karena diketahui V0, VT, dan T, ditanya percepatannya A, maka menggunakan rumus GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus A dikali T. Ya, dicari 20 sama dengan 0 plus A dikali 10. Jadi A sama dengan 20 per 10 menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Besar percepatan mobilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Artinya kelajuan mobil bertambah 2 meter per sekon setiap 1 sekon. Dan kemudian ini ada contoh soal tentang
perlambatan. Mobil yang mulanya bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon mengurangi kelajuannya hingga berhenti setelah 10 sekon. Besar perlambatan mobil adalah kelajuan awalnya itu 30 meter per sekon. Kelajuan akhirnya karena berhenti berarti 0. Selang waktunya ada 10 sekon. Yang ditanyakan adalah perlambatannya. Berapa perlambatan mobil? Menggunakan rumus PLBB sama dicari VT sama dengan V0 plus A dikali T. VT nya 0, VO nya 30 plus A nya dicari dan T 10. Karena 30 itu berpindah tempat, maka ada jadi negatif 30 sama dengan 10A. Nah, A min 30 per 10. A nya 3 meter per sekon kuadrat. Besar percepatan mobilnya itu min 3 meter sekon kuadrat. Artinya kelajuan mobil itu berkurang 3 meter per sekon setiap 1 sekon. Tanda negatif menunjukkan bahwa kelajuan mobil itu berkurang. Nah, terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan dan cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Semangat belajar semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.